Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Puji dan syukur adalah kita panjatkan kepada Allah Rabbul Ghafur. Alhamdulillah, kesempatan malam hari ini, malam ke-15 dari bulan Rabiul Awal 1447 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala masih mengajarkan kepada kita semua bersama-sama di sini di mushola istiqomah dalam rangka melaksanakan salah satu sunnah, yaitu sholat gerhana bulan. Oleh karena itu, mudah-mudahan yang baik langkah perjuangan kita untuk sampai di sini semoga Allah catatkan sebagai catatan amal kebajikan. Juga diberitahukan kembali karena memang sholat ini jarang-jarang sekali dilaksanakan. Untuk tata caranya kita ambil aja yang mendapat Imam Syafi'i lah, yang lumrah di sini adalah dengan 2 kali ruku di setiap rakaat. Memang kalau mengejar sunnah Nabi itu nggak akan kuat kita. Rakaat pertama Al-Baqarah, surah Ali Imran, rasanya udah nggak kuat, nggak hafal pula ya. Daripada dia juga kakinya lagi cendol. Ya kita mah kecil-kecilan aja lah, suruh-suruhnya tadi. Jadi gitu ya, kalau mau dilafalkan niatnya wajib sholli sunnatul khusuf raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Itu mau diucapkan mau tidak, yang penting ketika angkat tangan Allah niatkan dalam hati, niat saya sholat gerhana bulan 2 rakaat makmum karena Allah. Nah lalu makmum gampang, nggak usah mikir apa-apa, dengerin Fatihah. Lalu nanti setelah berdoa insya Allah yang pendek aja lah surahnya Al-Buruj untuk yang pertama. Setelah itu ruku itu nggak usah terlalu lama lah, kita baca subhanallah tingginya 15 kali. Terus setelah itu iktidal, kemudian dilanjutkan ke Fatihah yang kedua. Surah yang keduanya yang agak pendek apa ya, Al-Buruj kalilah ya. Setelah itu tidak lagi, lalu kemudian ruku yang kedua itu agak sedikit lebih sebentar, 10 kali lah kalau subhanallahil azim wa bihamdihi itu 10, yang tadi kan 15. Kemudian setelah itu seperti biasa sujud, kita pakai aja lah 15 kali itu. Barangkali nanti naik ke rakaat yang kedua pun juga dengan cara yang sama, tetapi insya Allah surahnya yang tidak terlalu panjang lah, Syams mungkin yang pertama, nanti ruku yang pertama itu 15 ya. Ya memang gak ada anjuran seperti itu, cuma ya kemampuan kita hanya di situ barangkali ya, apalagi baru pertama melaksanakan ini ya. Lalu ruku yang kedua 10 kali lah subhanallah tinggi, kemudian sujud dari 15 kali. Lalu setelah itu kita laksanakan sunnahnya khutbah gerhana. Ya kita ngobrol aja lah sedikit, walaupun nggak sembari diri kayaknya ya imannya sedikit, kalau beri diri kayaknya udah beri diri aja. Barangkali itu ya ibu bisa dipahami ibu ya, gampang lah tinggal ikut bisa. Ya as-salatu jami'ah rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. الله أكبر. اللهم حمدا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل
بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى الله أكبر الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu la na'budu illa iyyah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa
ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير عزيز عليم. صدق الله العظيم. Jemaah Mushola Istiqomah insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kesempatan malam hari ini kita diperlihatkan salah satu keagungan Allah Subhanahu wa taala. Beruntung sekali kita yang dapat melaksanakan gerhana pada malam hari ini. Karena boleh jadi mungkin ini adalah gerhana yang terakhir dalam hidup kita. Karena itu tadi gerhana yang model kayak gini, ini bisa ratusan tahun terjadi. Ya, maka beruntung sekali malam hari ini kita yang mau melaksanakan sholat. Ya, andai kita malam hari ini tidak melaksanakan sholat, mungkin di akhir kemudian kita akan menyesal ketika kita dihisab, lalu kemudian ada gerhana dan kita tidak tertuliskan melaksanakan sholat gerhana. Kita itu kadang aneh, ironi. Mungkin kalau orang tua bilang itu kayak nyari jarum bilang tampak. Mestinya di bulan Maulid ini itu kan kita buktikan sudah sejauh mana gitu kita melaksanakan sunnah-sunnah. Ya boleh kayak sholat duha, ya ada setiap hari, qobliyah zuhur, ba'diyahnya dan sebagainya. Ini kan gerhana, mestinya ketika kita mendapatkan kabar ada gerhana, ini kan baru paling depan kita menyambut sunnahnya, khusus sekarang pada bulan Maulid. Itu terus apa ketika kita ada Maulid di sini datang, ada Maulid di sana datang. Sementara hanya sekadar seremonial saja, tidak bisa mengaplikasikan apa sih hikmah dari Maulid adalah bersegera terhadap sunnah-sunnah, bil khusus yang mantap. Ya mungkin masuk dalam logika kita ketika kenapa sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu adalah sholat sunnah yang paling afdol. Ya adalah karena ada setahun sekali. Ya apalagi ini. Ya siapa ingat dulu di Al-Furqan itu 7 tahun yang lalu. Masih ada lagunya di YouTube 9 tahun yang lalu. Matahari itu enggak terlalu lama, matahari bulan. Nah maka oleh karena itu ya, kata Nabi itu inna syamsa wal qamar ayatan min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan itu adalah 2 tanda kekuasaan Allah min ayatillah, dari beberapa banyak tanda-tanda kekuasaan Allah. La tankhasifani, tidak terjadi gerhana bulan atau gerhana matahari itu limauti ahadin aw lihayati, karena meninggalnya seseorang atau karena matinya seseorang. Jadi kisahkan bahwa gerhana matahari pada zaman Nabi itu ketika anak dari Nabi Muhammad SAW dari siapa itu istrinya yang sangat cantik, yang dari Bani apa namanya Ibrahim. Siapa itu lagi? Lalu kemudian Ibrahim ini meninggal, dan berbarengan dengan meninggalnya itu terjadilah gerhana matahari saat itu. Jadi kata Nabi la khasifani limauti ahadin aw lihayati. Gerhana matahari atau bulan ini tidak terjadi oleh karena hidupnya seseorang atau oleh karena matinya seseorang. Ini yang sudah takdir Allah. Allah menunjukkan kepada kita tentang kekuasaan. Lalu kata Nabi,
kalian melihat gerhana bulan atau matahari, maka ada 4 hal yang harus kita lakukan. Pada Allah yang pertama, banyak berdoa. Karena ini adalah momen langka. Kenapa sih kita dalam hidup ini terkadang suka sombong dengan menceritakan kepada orang tentang pengalaman-pengalaman ke dunia. Pernah main ke Kapadokia, pernah main ke Turki, ke Irak gitu ya, atau ke Singapura atau kemana. Itu yang menjadi kebanggaan. Tetapi pernah nggak kita ngerasa bangga gitu dengan diri sendiri? Ini bangga terhadap diri sendiri untuk menimbulkan motivasi ya, bukan untuk sombong. Alhamdulillah pernah sholat gerhana. Alhamdulillah pernah sholat gerhana matahari bulan. Kan beda sholatnya juga. Sholat asli alhamdulillah pernah. Sujud tilawah alhamdulillah pernah. Maka ketika orang ditanya, pernah nggak kamu sholat gerhana? Nggak pernah. Ya Allah, udah 50 tahun hidup di dunia ini belum pernah sholat gerhana. Sementara dia bangga dengan pengalamannya ke Singapura, ke Sydney, ke Turki, sholat gerhana aja belum pernah. Gitu ya, Pak Uji. Jadi alhamdulillah pada dia malam hari ini ya, kenapa sih Alam memilih sholat istiqomah untuk sholat? Ya karena mungkin di sini semenjak baru ini belum pernah ya, belum pernah melaksanakan sholat gerhana. Itu dari yang berdoa pada nanti sampai akhir 2:30 banyak berdoa, karena insya Allah ini adalah salah satu perijabannya doa. Lalu kemudian yang kedua adalah wakat baru, banyak bertakbir mengagungkan Allah. Ya, takbirnya adalah takbir yang mutlak, yang boleh sambil tiduran, boleh sambil berdiri, boleh sambil jalan. Takbir itu kan dua, nanti kalau kita belajar takbir, ada takbir mutlak, ada takbir qayyad. Ini takbir mutlak, nanti takbir. Lalu yang ketiga adalah wasallu, dan melaksanakan salat. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan salat. Lalu yang terakhir wa sadaqu, dan banyak-banyak bersedekah. Ya, sedekah ini kan ya bisa saja walaupun dengan harta, tetapi ya banyak yang bernilai sedekah itu. Nyapu, sholat pun itu sedekah. Ya memberikan ilmu pun juga itu sedekah. Ya tidak berarti sedekah terpaku pada sebuah materi saja. Ya ngobrol orang, melayani orang itu adalah sedekah. Jadi 4 hal yang harus kita lakukan ketika melihat gerhana bulan atau matahari. Pada Allah, banyak berdoa kepada Allah. Yang kedua, berbanyak takbir mengagungkan Allah. Yang ketiga, satu, alhamdulillah sudah. Lalu yang keempat, sedekah. Jadi setelah ini, ayolah kita mana dengan uang belum bisa ya. Ya barangkali mungkin beres-beres nanti musola, nyapu atau apa. Gitu. Jemaah musola istiqomah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi bahwa bulan matahari itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Coba andai seandainya Pak Uci ini dari dunia, dari bumi ini bisa terbang ke atas, melewati atmosfer bumi, lalu kemudian Pak Uci berada di luar angkasa, di luar hampa, kemudian Pak Uci nengok, ya Allah, Pak Uci udah di atas, melihat ke belakang. Di belakang kita ada 2 planet ya, Merkurius, Venus. Ini kita ada di bumi. Di depan kita Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, satu lagi Pluto ya. Yang udah dimasukin dicoret. Ini itu posisi. Kita nih di alam dunia ini ngerasa gede banget nih alam dunia. Dan memang gede. Andai kata seorang peneliti, andai manusia yang ada sekarang dengan jumlahnya kalau nggak salah berapa miliar gitu, didatangkan sehitungan itu lagi di dunia nggak akan penuh. Saking gedenya. Dan saking gedenya bumi ini sampai pada belum pernah apa ke Singapura juga ya, belum keinjak semua. Saking gedenya ini bumi menurut kita.
Tapi ketika Fauci melihat keluar angkasa, maka melihat ke depan, Fauci itu sudah dihadapkan pada satu planet yang sangat besar, yaitu Jupiter. Jupiter adalah berapa kali bumi? Kalau tidak salah ratusan kali, hitungannya sih kurang paham. Lalu apakah Jupiter yang paling gede? Enggak. Kita itu planet adalah benda langit yang mengelilingi matahari. Kemudian matahari seperti apa sih matahari? Matahari itu kalau dimasukin yang bumi ini nih, dimasukin bumi yang kita tempati 1 juta bumi itu. Ini matahari ini, yang ditutup itu sama bumi harus ada 1 juta bumi, 1 juta yang seukuran bumi kita ini. Betapa gedenya itu matahari. Lalu apakah matahari itu makhluk Allah yang paling gede? Enggak, Fauci. Di sana tuh ada Betelgeuse, itu adalah planet yang para peneliti mengumpamakan matahari hanya bola pingpong. Betelgeuse itu segede bola voli. Banyak lagi, ribuan, miliaran. Lalu itu tinggalnya di mana? Kita itu tinggal di galaksi Bima Sakti, Milky Way kalau dalam bahasa ilmiahnya. Itu kita. Planet yang 9, matahari, Betelgeuse dan planet-planet yang gede itu tinggal di sebuah ruang namanya itu galaksi Bima Sakti. Lalu apakah ada berapa galaksi di cakrawala ini? Miliaran. Yang baru terteliti cuma 3 sebelah kita. Ada galaksi apa namanya? Andromeda. Kita di galaksi Bima Sakti sebelah ada galaksi Andromeda, itu jutaan cahaya. Nah, lalu apakah galaksi kita itu yang paling gede? Enggak. Coba, kita kan suka baca ayat kursi. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Wasi'a kursi. Allah telah melebarkan kursi. Kursi itu bukan kursi ini. Kursi itu adalah pijakan kaki raja nih. Pada dia lagi duduk itu, tuh di bawahnya pakai pijakan jengkok. Nah itu kursi. Kursi yus samawati wal ardh. Ini kursi menutupi langit dan bumi. Sedangkan kita tahu bahwa langit itu di dalam surah Al-Mulk, alladzi khalaqa sab'a samawati. Allah alladzi khalaqa sab'a samawati. Masya Allah, maha alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Allah menciptakan langit itu 7 berlapis-lapis. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, itu lapisnya langit itu berapa tebal sih satu lapis langit? Kata Nabi, kalau kamu berjalan naik kuda yang lari kencang, yang larinya kencang itu 500 tahun perjalanan, itu tebalnya langit. Langit pertama. Langit kedua pun juga begitu, setiap langit ada pintu sampai langit ke-7, lalu langit 1, 2, 3, 4, 5, 7. Ini di sini, ini kita nih bumi, matahari dan miliaran galaksi. Lalu apakah itu ciptaan Allah yang paling besar? Enggak, di atas langit ke-7 ada kur. Tadi kur. Di bawah ada apa? Kursi. Tadi. Coba dibaca ayatnya. Wasi'a kur. Samawati wasi'a, telah Allah lebarkan kursi menutupi langit 7 dan yang ada di bawahnya. Terus apakah ada lagi makhluk Allah yang paling besar? Ada lagi. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kalau langit 7 dan bumi seisinya dibandingkan dengan kursi, bagaimana perbandingannya? Lalu kata Nabi, ambil cincinku, lemparkan ke gurun Sahara. Maka gurun Sahara itu adalah bumi dan langit 7. Gurun Sahara adalah kursi. Kepahaman? Lemparkan cincin ke tengah gurun Sahara yang luas. Itu cincin adalah langit 7 dan apapun yang ada di bawahnya. Sementara gurunnya adalah kursi.
Bisa banget coach ini biar nggak balik-balik lagi. Lalu apakah kursi itu makhluk Allah yang paling besar? Enggak. Apa coba di atasnya kursi ada apa lagi? Pada deh. Boro-boro kesana yang namanya aja nggak tahu. Wa kana arshuhu 'alal ma, di atasnya itu ada arash. Pernah dengar? Ya namanya aja pernah dengar ya. Arash. Aras itu apa ya tadi? Perbandingan kursi dengan aras. Sekarang ambil lagi cincin itu, lemparkan kembali ke burung Sahara. Sekarang cincin itu adalah kursi dan burung Sahara adalah aras. Ya Rabbana, kalau kita lihat di gambar-gambar astronomi dari NASA, itu bumi yang katanya gede, pada dia aja belum pernah ke Singapura, cuman segede sedikit. Ya, kelihatan dari planet lain. Belum lagi itu di bawah langit 1, belum 2, belum 3. Belum setelah itu ada kursi, belum ada aras. Lalu apa kita? Bumi aja segede debu, apalagi kita terlihat ya sih kita sama Allah. Ya terlihat. Allahu aqrabu min hablil wahid. Allah lebih dekat daripada urat leher. Atau di dalam surah Al-Baqarah yang sering bulan Ramadan dibaca, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni, itu apa boji? Wa idza sa'alaka ibadi, terus kalau kamu ada yang bertanya kepada Tuhan Muhammad tentangku, kata Nabi, tentangku tentang Allah, kalau wahai Muhammad, kalau ada yang bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah, fa inni qarib, maka aku itu dekat. Uji budak wata dari ida, jangan aku akan menjawab doa idaan ketika seseorang berdoa. Maka syaratnya falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Gitu. Jadi ini logika kita nih, otak kita yang kecil gak akan mampu memikirkan kekuasaan Allah yang begitu besar. Ya, kepintaran manusia baru bisa meneliti bulan, belum semuanya itu juga. Mars baru ada dalam kamera doang, belum pernah mikir ke sana. Ada apalagi Jupiter yang katanya itu adalah sebuah badai yang kayak belang-belang gitu ya, belum Saturnus, planet yang ada cincin, belum sampai pengetahuan manusia ke situ, apalagi sampai ke langit, lepas langit 7 kursi atas. Nabi ketika Isra Mi'raj Nabi dari Mekah ke Palestina, Aqsa, dari sini Nabi keluar dari bumi bicara lewat langit ke-7, berapa ribu tahun cahaya itu, berapa juta tahun cahaya. Masuk langit ke-1, ada pintunya, siapa ini? Saya Jibril. Sama siapa kamu? Saya beserta makhluk paling mulia di dunia. Bukakan, dibukakan. Naik ke langit tingkat kedua sampai ke-7. Lalu setelah itu berkursi ke aras. Lalu Sidratul Muntaha, Roh Mustawa, bertemu dengan Allah. Apakah kita akan terlihat? Apa ya ibaratnya? Bumi yang segede ini, jangankan dari aras, dari langit ini aja cakrawala kita itu sudah debu kok. Nah, maka oleh karena itu apa sih yang mau disombongin dalam hidup ini, Pak Dede? Apa sih? Di khusus kita udah usia 50 lebih ya. Kalau dikasih Allah umur 10 tahun lagi juga, ya Allah cepat berkata. Kalau kita mau ngejar-ngejar dunia terus, rasanya gak bakalan kekerjaan kita. Ya maka karena itu mari manfaatkan setiap detik kita untuk selalu beribadah. Ya, kenapa demikian? Ya tadi, kalau kita nyadar banyak dosa, satu-satunya jalan adalah banyakin pahala. Karena kata Allah di dalam Al-Quran kan, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu akan bisa menghapus dosa. Ya Pak Uci ketika ngaji kan sering dicontohkan. Ya, seandainya misalkan Pak Uci punya dosa segini,
pahala segini betul. Ya ini kita mau kembali, dosa segini, pahala segitu. Mestinya kan begitu. Jadi apa caranya? Ya udah, nggak usah mikir ibadah-ibadah yang berat kayak naik haji, umroh. Nggak usah mikir yang gede-gede ibadah, yang kecil-kecil aja. Khusus bulan Ramadan ini apa yang kecil-kecil? Kan kata Allah di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 31, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Qul, katakanlah wahai Muhammad, kalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni, kata Nabi, ikuti aku. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Jadi kalau mengikuti Nabi, kita akan cintai Allah. Kata Nabi itu, man ahabbani faqad ahabballah, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang cinta kepadaku, kata Nabi, itu berarti cinta kepada Allah. Dan siapa orang yang cinta kepadaku, kana ma'i fil jannah, kau akan bersertaku di surga. Dalam hadis lain disebutkan bahwa manusia itu kelak di akhirat maka man yuhibbu, akan bersama orang yang dia cintai. Jadi hidup ini Boji, Pak Dede, siapa kita tanya diri kita, siapa sih yang paling yang kita cintai di dunia ini, berarti kelak di akhirat akan bersama dia. Masalahnya kita tanya, apakah orang yang kita cintai itu bisa bermanfaatnya buat diri kita? Bisa mau enggak? Ya makanya di dalam bergaul ini ya cari, pilih orang yang kira-kira akan bisa nolong. Contoh siapa itu? Ya orang-orang soleh, guru ngaji. Ya tapi itu cuma memang godaannya yang namanya ustaz, guru ngaji, suka sengsara, suka nggak diberikan harta, jadi kadang-kadang kan dijauhin orang. Padahal justru ketika seseorang mencintai dia, ya itu yang bermanfaat buat dia, daripada dia mencintai artis Korea. Siapa itu yang cewek cantik, idolanya kan pada ntar kan bersama dia. Ya masalahnya dia akan bisa nolong kita. Jadi oleh karena itu cintai apa yang Nabi cintai. Terus Nabi cintanya kepada siapa? Masjid Nabi, ya, majlis taklim, fakir miskin, orang yatim. Jadi kalau Nabi mencintai maka kita ikut. Lalu ada sunnah-sunnah kecil apa yang harus kita lakukan? Ya hanya peringatkan kepada semuanya, nggak usah nyari yang gede-gede dulu, padanya nyari yang kecil aja. Misalnya nih yang sehari-hari kita lakukan adalah mau masuk WC, padanya apakah suka memperhatikan itu kaki kanan dulu atau kiri dulu? Ini kan sunnah. Ayo aja mikirin sholat tahajud ini itu sementara yang setiap hari kita lakukan, itu tidak kita benahi. Yang oleh karena itu perhatikan, setiap kita masuk WC ingat Rasul ketika masuk WC kiri dulu. Sebelum masuk berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, jaga pelihara aku dari jin laki-laki dan jin perempuan. Jadi kalau nyari setan bukan di kuburan adanya, tapi di kamar mandi. Maka jangan lama-lama pada di kamar mandi. Ini di kamar mandi sampai setengah jam. Kemudian ya emang apa sih digosokin pada dia awak pegang gitu juga. Jangan lama-lama. Juga jangan banyak melamun. Apapun yang dihasilkan dari melamun di WC, baik di awal jelek di ujung. Coba anak muda perhatikan. Misalnya nih Boji sambil buang air besar di WC melamun. Ntar mau gini. Ya misalnya di awal kayak bagus, tapi coba laksanakan jelek di ujung. Sebentar. Lalu kemudian apakah kita perhatikan ketika keluar WC? Ini di sini ada sunnah kecil pada dia. Berarti kaki yang mana dulu katanya? Kanan. Setelah kanan keluar dari area WC, berdoa. Alhamdulillahilladzi adzhaba 'anil adza wa 'afani. Itu ini bulan apa? Padahal makan WC itu setiap hari itu teh. Ya. Ya maka apa kata pada dia benar kurang kali doa. Ya emang kalau Nabi contohkan, kalau ada kata-kata dari Nabi ambil,
standar itu atau kok cila kalau kita ini mah udahlah cukup Bismillah juga. Ayo kita tuh level kita. Nah terus kenapa lagi harus kita lakukan? Yang sehari-hari kita lakukan adalah pakai baju, pakai sandal. Ingatnya kita tahu pakai baju sama Rasul. Akan kata saya kata Imam Al-Ghazali, man ahabba syai'an ahabba dzikruhu. Orang yang mencintai sesuatu itu tandanya adalah sering mengingati. Kalau kita cinta sama Rasul, perlu ingat harus selalu sama Rasul. Rasul mau pakai baju, gimana cara Rasul pakai baju? Oh, dahulukan anggota kanan. Lalu baca doanya. Apa doanya baca? Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa wa a'udzu bika min khairihi min syarrihi wa syarri ma huwa. Kanan. Lalu terlepasnya kiri. Apa doanya? Nggak tahu berarti nggak Rasul. Apa tuh? Yang kecil-kecil aja kita perhatikan. Ayo aja debat di musola bid'ah. Ini itu ya Rabbana. Sementara hal-hal yang kecil nggak kita perhatikan. Ayo aja buat yang gede-gede. Buat apa? Sementara ini benar-benar ada habisnya, ada kata-katanya kok nggak diperhatikan. Ayo buat ini itu segala macam. Doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illahu. Itu doa. Itu aja. Kalau apalagi yang sehari ini terpuji pulang. Lihat sendal ingat Rasul. Tuh, kudu banyak ingat Rasul. Rasul mau pakai sendal kaki mana? Kanan. Sok pada dia kalau mau pakai sendal suka ngena